Shalom saudara yang terkasih, salam sejahtera, salam sehat, dan semangat di dalam Kristus Tuhan kita. Haleluya. Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman dari Pengkhotbah pasal 5 ayat 9a. Bunyi firman Tuhan berkata demikian: siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Saudara, judul renungan kita hari ini adalah jangan mencintai uang. Saudara yang terkasih, ada banyak orang yang mengukur, menilai kehidupannya dengan harta kekayaan, dengan uang yang dia miliki. Ya saudara, kita bisa memaklumi orang-orang seperti begitu. Kita bisa memahami cara berpikir seperti begitu. Karena memang saudara, dengan banyak uang, dengan kita punya harta kekayaan yang banyak, kita bisa membeli apapun yang kita mau, ya kan? Kita bisa makan di restoran yang enak tanpa mikir bagaimana membayarnya. Kita bisa beli rumah mewah di kawasan elit. Kita bisa beli mobil, bisa beli pakaian yang mewah, ya kan? Bahkan beli atau punya istri yang cantik, itu juga bisa dipengaruhi karena uang. Saudara, memang uang bisa membeli yang kita mau. Tetapi yang menjadi pertanyaan kritis, pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, apakah benar dengan kita punya banyak uang, dengan kita punya harta kekayaan yang banyak, itu bisa menjamin bahwa kita akan bahagia? Apakah itu bisa menjamin bahwa kita akan puas dalam hidup ini? Apakah itu akan menjamin bahwa kita kemudian berkata, tenanglah jiwaku? Apakah begitu, saudara? Saudara, pada kenyataannya bahwa seberapa banyak pun uang yang kita kumpulkan, seberapa banyak pun harta yang kita miliki, tidak akan pernah memenuhi kepuasan jiwa kita. Tidak akan pernah membuat kita bahagia, saudara. Seringkali kita berpikir bahwa ada korelasi, ada hubungan erat antara uang yang kita miliki dengan kebahagiaan. Kita sering berpikir bahwa harta kekayaan yang kita punya identik dengan kebahagiaan yang kita cari. Itulah sebabnya banyak orang memburu harta kekayaan, memburu uang dengan sekuat mungkin, bahkan menghabiskan waktu seumur hidupnya untuk memburu uang. Karena bagi dia, uang sama dengan kebahagiaan. Harta kekayaan identik dengan kebahagiaan, kepuasan. Saudara, kalau kita merenungkan baik-baik bahwa sehebat apapun kita mengumpulkan atau punya kekayaan sehebat apapun, tidak akan pernah merasa bahagia, tidak akan pernah merasa cukup. Saudara, kalau misalnya seandainya kita bekerja di sebuah pabrik dan kita digaji 1 juta, kita mulai berpikir, enak ya kalau misalnya gaji saya 3 juta, ya kan? Saya bisa membeli ini dan itu, saya mungkin akan lebih bahagia, saya mungkin akan lebih puas. Tetapi ketika kita sampai di gaji 3 juta, ya kan? Pertanyaannya, apakah kita puas? Apakah kita bahagia? Belum, sudah. Tidak cukup lagi. Kita mulai berkata, oh iya ya, barangkali kalau misalnya saya dapat 5 juta atau 10 juta per bulan, saya pasti akan bahagia, hidup saya puas, saya akan beli ini dan itu. Kemudian kita sampai di gaji 10 juta. Pertanyaannya lagi, apakah kita sudah merasa cukup? Apakah kita sudah puas? Apakah kita bahagia, saudara? Tentu tidak. Kita mulai berpikir lagi, barangkali kalau 20 juta, barangkali kalau 50 juta, barangkali kalau 100 juta per bulan penghasilan saya akan bahagia. Tetapi sejatinya, saudara, mau berapapun itu nominalnya, penghasilan kita tidak akan pernah cukup, saudara. Tidak akan pernah membuat kita merasa puas, saudara. Karena kenapa? Di dalam jiwa kita, dalam hati kita, ada suatu hukum yang memang tidak akan pernah merasa puas, akan terus menerus haus dan haus akan harta kekayaan. Namun saudara, kalau begitu, apakah orang Kristen tidak boleh memiliki uang banyak?
Pertanyaannya adalah, apakah orang Kristen tidak boleh punya harta kekayaan yang banyak? Tentu saja boleh, saudara. Apakah orang Kristen tidak boleh menikmati uang dan harta kekayaannya? Tentu saja boleh. Ya kan? Kita menikmati itu sebuah karunia. Tentu saja kita harus menikmati sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang penting kita tidak kikir, ya kan? Tidak pelit, tidak kemudian kita gunakan uang yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa oleh karena memburu uanglah banyak orang menyimpang dari imannya. Bahkan mereka ada dalam duka, mereka ada dalam kesusahan. Karena kenapa? Mereka memburu uang dan terus memburu uang. Mereka menyiksa dirinya dalam waktu yang lama untuk memburu uang dan tidak akan pernah merasa puas. Saudara, sejatinya firman Tuhan berkata bahwa uang bukanlah akar kejahatan. Harta kekayaan bukanlah akar kejahatan. Uang dan harta kekayaan netral sifatnya. Tetapi yang menjadi akar kejahatan, saudara, adalah ketika kita mencintai uang. Garis bawahi, saudara, mencintai uang. Jadi kita tidak punya masalah dengan kita punya uang. Tetapi ketika hati kita sudah mencintai uang, maka itu yang menjadi masalah, menjadi kejahatan bagi kita yang akan merusak hidup kita. Firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Kalau hati kita berada kepada uang, itu pasti kita akan terus memikirkan itu. Tapi kalau kita jadikan harta satu-satunya adalah Tuhan, maka hati kita akan terus berpaut kepada Tuhan. Jadi saudara, jangan mencintai uang. Taruhkan hatimu kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai harta satu-satunya, sehingga kita bebas daripada mencintai uang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk renungan kebenaran firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami untuk tidak mencintai uang. Walaupun kami butuh uang Tuhan, tetapi kami tidak menaruh hati kepada harta kekayaan yang hanya sementara, tapi kami menaruh hati kepada Tuhan, sumber segala sesuatunya, menjadi harta terbesar bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.